Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Sasabili dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mandiri pemrograman Web 2. Di sini ada tampilan indeks di mana dia menampilkan tabel dari supplier. Sini ada nama supplier, alamat supplier, telepon, email, juga aksi. Sini ada pagination. Data akan ditampilkan 5 data dalam satu waktu. Lalu di sini ada tambah supplier, di mana kita bisa memasukkan data supplier baru. Ada notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu ada aksi show untuk menampilkan data dalam sebuah card seperti ini. Ada juga edit untuk mengubah data. Ada notifikasi juga bahwa data berhasil dirubah. Lalu ada hapus, untuk hapus data tersebut akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin, klik OK, maka data akan dihapus dan akan muncul notifikasi. Untuk codingannya, sini ada indeks dari codingannya. Ini ada untuk button yang mengarahkan ke create supplier. Sini ada table untuk menampilkan data. Untuk table ada row pertama ada nama, alamat, telepon, email, dan aksi. Lalu untuk di body ada for each untuk melakukan looping terhadap data supplier. Akan menampilkan nama supplier, alamat, telepon, dan email. Lalu di sini ada tombol aksi. Ada form yang akan mengarahkan ke delete tadi, yang akan menghapus data. Lalu ada juga yang mengarahkan ke show supplier, juga mengarahkan ke edit supplier. Untuk bagian tambah supplier, di sini ada input untuk masukkan nama supplier, ada juga alamat, telepon, dan email. Di input ini akan dicek apabila nama supplier itu invalid dan akan ditampilkan pesan error, masukkan nama supplier. Akan ditemukan pesan error jika input invalid. Juga pesan error ini juga akan muncul di setiap field. Lalu ketika user sudah memasukkan semua field, input akan diarahkan ke supplier store, di mana itu akan diarahkan ke controller di supplier store. Di sini input divalidate. Nama supplier harus ada dan minimal panjangnya 5, alamat harus ada, telepon harus ada dan minimal panjangnya 12, email harus ada dan harus mengikuti format email, yaitu xxx@gmail atau yahoo.com. Lalu setelah itu akan dilakukan insert menggunakan model supplier. Nama supplier akan dimasukkan nama supplier, alamat, telepon, dan juga email. Lalu setelah sukses akan di redirect ke supplier index dengan pesan sukses data ditambahkan.
pada model supplier ada label supplier dan juga variable berupa nama supplier, alamat telepon, dan email. Untuk pada show sini hanya akan menampilkan nama supplier, alamat telepon, dan email dari ID supplier yang didapat saat mengklik show di index di sini. Supplier show index, supplier show ID, dan pada controller supplier data tersebut akan dicari apakah ada atau tidak data yang memiliki ID yang sama pada table, lalu data tersebut akan ditampilkan di supplier.show. Pada edit pertama data supplier dengan ID yang sama akan dicari, lalu data tersebut akan diteruskan ke supplier.edit. Data tersebut di supplier.edit akan ditampilkan pada setiap input fieldnya masing-masing, yaitu nama supplier, alamat, telepon, dan juga email. Lalu saat user selesai menginputkan datanya, akan divalidasi datanya, yaitu nama supplier harus dibutuhkan, required, harus ada, alamat harus ada, telepon harus ada, email harus menggunakan format email yang betul, lalu telepon minimal panjangnya 12 dan nama minimal panjangnya 5 karakter. Lalu data supplier tersebut akan dicari apakah ada supplier dengan ID yang sama, lalu akan dilakukan update melalui data tersebut akan diupdate, yaitu nama suppliernya, alamat, telepon, dan email berdasarkan input user tadi. Setelah selesai, user akan di-redirect ke supplier index lagi dengan pesan sukses perubahan disimpan. Lalu untuk delete, pertama akan dicek apakah ada supplier dengan ID yang sama seperti yang dipilih oleh user pada tabel di index. Lalu data tersebut akan dihapus, dan setelah sukses dihapus, user akan dialihkan ke indeks lagi dengan pesan sukses data dihapus. Berikut untuk root. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.